2026 yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Guru Hafsari Prabhamani Fadila, SPD SMMA MM. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Purnama, NIM terakhir 1348. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Salim dengan NIM 4 digit terakhir 1316. Perkenalkan, nama saya Zakia Putri Salsabila dengan 4 digit NIM terakhir yaitu 1197. Perkenalkan, nama saya Anisila Safitri dengan 4 digit terakhir 1312. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian kelompok kami. Alasan memilih UMKM Haus Keliling, yaitu salah satu bisnis yang berkembang pesat di daerah Karawang, adalah minuman modern dengan konsep haus keliling atau hauling, yang dimana fenomena ini menyebabkan persaingan di lapangan yang semakin ketat. Perusahaan harus dapat menjangkau pelanggan di beberapa tempat dengan menawarkan harga yang sesuai dengan daya beli masyarakat. Tingkat persaingan yang tinggi mendorong peneliti untuk menyelidiki elemen-elemen yang mempengaruhi keberhasilan penjual. Nah, oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penetapan harga produk dan lokasi penjualan terhadap tingkat penjualan yang dicapai oleh pemilik bisnis haus keliling atau houseling. Baik, di sini ada urutan hasil uji, yaitu ada 5. Yang pertama ada uji asumsi klasik, yang kedua ada uji T, yang ketiga ada uji ANOVA atau uji F, yang keempat ada analisis regresi dan korelasi sederhana, dan yang kelima ada analisis regresi dan korelasi berganda. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dibagi menjadi 5 uji, yaitu ada uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinialitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasitas. Uji normalitas pada uji asumsi normalitas, pengaruh lokasi serta harga terhadap tingkat penjualan keliling menunjukkan hasil 0,200 lebih dari 0,5 sehingga dinyatakan normal. Bisa dilihat di tabel one sample Kolmogorov Smirnov test. Uji normalitas asumsinya itu 0,295 dapat normal. Lalu ada uji asumsi linearitas. Pada uji asumsi linearitas, pengaruh lokasi serta harga penjualan haus keliling bisa dilihat di tabel ANOVA deviation from linearity menunjukkan hasil 0,865 lebih dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan linear. Selanjutnya ada uji multikolinialitas. Uji multikolinialitas dapat disimpulkan bahwa uji asumsi multikolinialitas pada pengaruh lokasi serta harga terhadap tingkat penjualan hasil pada bulan Maret tahun 2026 adalah tidak terjadi multikolinialitas. Bisa di tabel koefisiennya. Lalu ada uji autokorelasi. Berdasarkan hasil uji 2012 tahun DW diperoleh nilai DW sebesar 1,701 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi positif. Sementara itu pada pengujian autokorelasi negatif nilai 4 kurang DW sebesar 2,299 berada di antara nilai ideal 1,2837 dan DU 1,5666 yang secara otomatis mendapatkan hasil pada zona ragu atau tidak menentukan. Di sini diketahui N itu 30 atau N itu jumlah data, K itu 2 yaitu variabel, D itu Degree Constant yang dimana hasilnya 2,299. Untuk pengujian autokorelasi DW sama dengan 2,299 dan 4 min DW min 4 min 2,299 sama dengan 1701, DL sama dengan 1,2837 dan kurung N sama dengan 30, K sama dengan 2, DU sama dengan 1,566, kurung dan kurung N sama dengan 30, K sama dengan 2. Pengujian dengan kesimpulan autokorelasi positif 2,26 lebih dari 1,2837 sama dengan tidak terdapat autokorelasi positif. Lalu 2,626 lebih dari 1,566 sama dengan tidak terdapat autokorelasi positif. Pengujian dan kesimpulan autokorelasi negatifnya hasil
dapat disebutkan atau zona ragu-ragu. Nilai min DW yaitu 1,741 berada di antara DL 1,2847 dan DU 1,566. Jadi dari tabel Jurgenus dan uji korelasi atau keberadaan korelasi catatan negatif. Yang terakhir ada uji heteroskedasitas. Hasil dan kesimpulan pada korelasi memiliki nilai signifikan sebesar 0,10 yang berada di signifikan, dan pada korelator memiliki nilai sebesar 0,057 yang ada di signifikan 0,57. Berdasarkan hasil uji heteroskedasitas, kedua variabel tersebut tidak menunjukkan adanya heteroskedasitas karena kedua nilainya signifikannya lebih besar 0,5. Oleh karena itu asumsi homoskedasitas telah terpenuhi dan model regresi ini sesuai untuk penelitian lebih lanjut karena tidak menunjukkan adanya heteroskedasitas. Baik, selanjutnya di sini ada uji T, yang dimana uji T ini terdapat dua bagian. Yang pertama uji T dependen dan yang kedua ada uji T independen. Nah, di sini ada tabel data, yang dimana tabel data ini merupakan panitia pelatihan kewirausahaan ingin melakukan evaluasi tingkat keberhasilan pelatihan berupa peningkatan skill kewirausahaan pada para pelaku UMKM di Kabupaten Karawang. Nah, data yang dimiliki berupa data skor pretest, yang dimana skor pretest itu tes sebelum pelatihan dan post test yaitu tes setelah pelatihan. Sejumlah 30 orang peserta. Dari 30 data tersebut kita praktikkan pada uji dependen. Yang pertama itu ini ada hasil dari output SPSS uji normalitas, yang dimana pada uji normalitas ini terdapat nilai signifikan pada post test itu 0,000 dan pada pretest nilai signifikannya yaitu 0,000, yang dimana ini kurang dari 0,05, yang artinya berdistribusi tidak normal karena data penelitian tidak memenuhi asumsi normalitas, sehingga perlu perhatian dalam pemilihan metode analitik statistik. Nah, selanjutnya ada hasil output SPSS yaitu uji Wilcoxon, yang dimana terdapat nilai rata-rata yaitu sebesar 54,367 dan 72,867, yang dimana ini terdapat peningkatan hasil post test karena rata-rata nilai pretest pada pretest ini adalah 54,367, sedangkan pada post testnya yaitu sebesar 72,867. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa adanya peningkatan skor yaitu sebesar 18,5 setelah peserta mengikuti pelatihan. Nah, selanjutnya ada uji T dependen pada uji korelasi, yang dimana uji korelasi ini memiliki nilai sebesar 0,979 dan nilai signifikannya yaitu sebesar 0,000, yang dimana ini memiliki hubungan karena terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara nilai pretest dan post test. Nah, peserta yang memiliki nilai tinggi pada pretest cenderung tetap memperoleh nilai tinggi pada post test. Selanjutnya hasil output SPSS pada varian sampel T-test, yang dimana di sini terdapat sig2 tailet yaitu sebesar 0,000 dan nilai T-nya itu sebesar min 3,960. Nah, hasil uji varian sampel T-test ini menunjukkan bahwa nilai tersebut kurang dari 0,05 karena terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan post test. Artinya, pelakuan yang memberikan pengaruh yang bermakna.
Nah, jadi pada kesimpulan uji T dependen ini berdasarkan hasil analisis uji T dependen, data pretest dan posttest memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 pada uji normalitas, sehingga data tidak berdistribusi normal. Hasil uji korelasi menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,979 dengan signifikan 0,000, yang berarti terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara nilai pretest dan posttest. Nah, selain itu, rata-rata nilai peserta meningkat dari yang 54,367 pada pretest menjadi 72,867 pada posttest, yang menunjukkan adanya peningkatan kemampuan setelah pelatihan. Nah, sedangkan hasil variat sampel t-test memperoleh nilai T hitung sebesar min 3,960 dengan signifikan 0,000, yaitu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Nah, dengan demikian, pelatihan kewirausahaan terbukti efektif dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan peserta pada UMKM. Nah, di sini ada uji T independen. Ini tabel datanya, yang dimana tabel data ini merupakan penelitian membandingkan tingkat penjualan pada dua kelompok responden, yaitu kelompok Teluk Jambe dan Karangpawitan. Masing-masing kelompok terdiri dari 20 responden. Nah, berikut ada hasil output SPSS pada uji normalitas, yang dimana menunjukkan nilai signifikan pada kelompok tidak dilatih yaitu sebesar 0,046, sedangkan pada nilai dilatih signifikannya yaitu sebesar 0,439, yang dimana pada nilai signifikan tidak dilatih ini tidak normal, sedangkan pada kelompok dilatih ini normal, karena ini tuh menunjukkan bahwa hasil kelompok tidak dilatih memiliki nilai signifikan 0,046 kurang dari 0,05, yang artinya data tersebut tidak berdistribusi normal, sementara pada kelompok dilatih ini memiliki nilai signifikan 0,439, yang artinya lebih dari 0,05. Jadi data tersebut berdistribusi normal. Nah, selanjutnya berikut ada hasil output SPSS pada uji Mann-Whitney, yang dimana dari hasil uji tersebut itu kelompok tidak dilatih memiliki nilai rata-rata sebesar 484,7, sedangkan kelompok dilatih memiliki nilai rata-rata sebesar 757,1. Nah, hasil tersebut itu menunjukkan bahwa kelompok yang memperoleh pelatihan memiliki rata-rata nilai lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak memperoleh pelatihan. Nah, kenapa? Karena dari data kedua kelompok berdistribusi normal, pengujian dilakukan dengan menggunakan independent sample t-test. Nah, selanjutnya ada hasil output SPSS berdasarkan hasil uji Leven test, yang dimana diperoleh nilai signifikan sebesar 0,192, itu lebih dari 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa varians pada kedua kelompok bersifat homogen atau sama ya. Selanjutnya ada hasil independent sample t-test juga menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,192, yang dimana itu sama juga lebih dari 0,05. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok tidak dilatih dan kelompok dilatih. Nah, dengan demikian pelatihan yang diberikan itu belum memberikan pengaruh yang signifikan
terhadap hasil yang diperoleh oleh kedua kelompok tersebut. Nah, di sini ada tabel tingkat penjualan haus keliling di 3 lokasi yang berbeda. Dari tabel ini, penelitian berupa tingkat penjualan haus keliling dari 30 pedagang di 3 lokasi yang berbeda, yaitu Teluk Jambe, Karangpawitan, dan Johar. Hasilnya, rata-rata penjualan tertinggi ada di Johar, yaitu 1085 cup per hari. Lalu Karangpawitan 757 cup per hari. Dan terendahnya yaitu ada di Teluk Jambe 485 cup per hari. Nah, perbedaan ini diuji dengan ANOVA untuk mengetahui signifikasinya. Selanjutnya di sini ada tabel uji normality menampilkan hasil uji normality menggunakan SPSS. Uji ini buat ngecek apakah data penjualan 3 lokasi yaitu Teluk Jambe, Karangpawitan, dan Johar. Nah, di sini hasil SIG-nya yaitu Teluk Jambe 0,046, Karangpawitan SIG-nya 0,439, Johar SIG-nya yaitu 0,590. Nah, aturannya kalau SIG-nya lebih dari 0,05 berarti normal, jadi Karangpawitan dan Johar datanya normal, sementara Teluk Jambe 0,046 yaitu kurang dari 0,05 berarti tidak normal. Nah, kesimpulannya data dari kelompok kami sebagian itu normal dan sebagian itu tidak normal. Dilanjut di bagian tabel homogeneity of variance yang menghasilkan SIG yaitu 0,281 yang artinya lebih besar dari 0,05, maka variance data homogen syarat ANOVA kedua yaitu terpenuhi. Nah, dilanjut dengan secara tabel deskriptif. Nah, secara deskriptif, rata-rata penjualan tertinggi terdapat di T pada lokasi Johar sebesar 1084,90 cup per hari, diikuti Karangpawitan yaitu 757,10 cup per hari, dan Teluk Jambe yaitu 484,70 cup per hari. Nah, dilanjut dengan tabel ANOVA yang menghasilkan nilai SIG yaitu 0,012 karena 0,012 kurang dari 0,05 akan disimpulkan ada perbedaan signifikan rata-rata penjualan antara Teluk Jambe, Karangpawitan, dan Johar. Dilanjut di sini ada output 3 yaitu uji lanjut perbandingan antara lokasi. Berdasarkan tabel untuk KHSD pertama Teluk Jambe dibandingkan Karangpawitan SIG 0,323 karena 0,323 lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan signifikan. Kedua, Teluk Jambe dibandingkan Johar SIG 0,009 karena 0,009 lebih kecil dari 0,5 dan ada tanda bintang maka terdapat perbedaan signifikan. Karena Karangpawitan dibandingkan Johar SIG 0,201 karena 0,21 itu lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan signifikan. Kesimpulannya, perbedaan rata-rata penjualan yang signifikan hanya terjadi antara lokasi Teluk Jambe dengan Johar. Lanjut, hasil uji lanjut perbandingan berganda antar lokasi. Mengingat hasil uji homogenitas bahwa data pada ketiga lokasi itu memiliki varians yang seragam homogen, maka uji post OC, uji perbandingan antara kelompok menggunakan perbandingan pada uji post OC kelompok equivariance Hasselblad antara lain LSD yaitu less significance difference, yaitu uji 2K HSD yaitu 2K Homogeneous Significant Difference,
dan uji Dukan, yaitu Dukanel Multiple Range Test atau DMRT, atau uji Burnperon Institute dengan uji perbandingan berganda pada tingkat penjualan di 3 lokasi. Di sini ada Teluk Jambe dan Karangpawitan, yaitu memiliki nilai signifikan sebesar 0,323. Karena nilainya lebih besar dari 0,05, artinya tidak terdapat perbedaan penjualan yang signifikan antara kedua lokasi ini. Nah, yang kedua itu Karangpawitan dan Johar memiliki nilai signifikasi sebesar 0,201. Karena nilainya lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan penjualan yang signifikan antara Karangpawitan dan Johar. Yang ketiga yaitu Teluk Jambe dan Johar, hasilnya menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,009 karena nilai 0,009 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat penjualan yang signifikan antara lokasi. Baik, di sini nomor 4 yaitu analisis regresi dan korelasi sederhana. Di sini ada persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan 187,056 dikurang 0,058X. Nah, di mana konstan A yaitu 187,056 dan juga harga haus keliling B yaitu 0,058. Nah, di sini pada tabel coefficients Y sama dengan A ditambah BX. Nah, di sini pada konstan yaitu 187,056 dan di tabel harga yaitu 0,058. Baik, kesimpulannya yaitu dengan nilai konstanta A sebesar 187,056 dan juga koefisien regresi harga haus keliling B yaitu sebesar 0,058 yang diperoleh dari tabel coefficients pada kolom understandardized coefficient. Baik, di sini ada uji hipotesis yaitu pada tabel ANOVA nilai signya yaitu 0,448 yaitu lebih dari 0,05 dan T hitungnya pada tabel koefisien yaitu 0,769 yang berarti kurang dari T tabel. Dan T tabelnya yaitu 2,048. DB-nya yaitu sama dengan 28. Jadi kesimpulannya yaitu HA ditolak dan HO diterima. Kenapa? Harga haus keliling tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penjualan haus keliling. Baik, selanjutnya ada koefisien korelasi dan determinasi, di mana R yaitu 0,144 itu adalah koefisien korelasi memiliki hubungan positif tapi sangat lemah. Dan yang kedua, R kuadrat yaitu 0,021 yang dimana koefisien determinasi 2,1% pengaruh harga terhadap tingkat penjualan. Dan sisanya yaitu 97,9% yaitu variabel lain, di mana itu di luar model penelitian. Nah, kesimpulannya, analisis koefisien ini menunjukkan nilai R sebesar 0,144 yang berarti hubungan antara harga haus keliling dan tingkat penjualan berada pada kategori positif lemah, dan nilai R square sebesar 0,021 menunjukkan bahwa harga haus keliling hanya mampu menjelaskan 2,1% variasi tingkat penjualan. Nah, sedangkan 97,9%-nya sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar penelitian. Nah, dengan demikian, pengaruh harga haus keliling terhadap tingkatnya penjualan masih tergolong lemah dan sehingga terdapat faktor lain yang lebih dominan dalam memenuhi tingkat penjualannya. Kelima ada analisis regresi dan korelasi berganda. Bersama regresi linear berganda. Bersama regresi linear berganda rumusnya itu Y sama dengan A ditambah B 1 X1 ditambah
ditambah B1 X1 itu harga di mana nilainya 2,271 dikurang B2 X2 yang lama berjalan nilainya B2,277. Baik, selanjutnya di sini ada uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Nah, di sini membandingkan nilai C P value dengan alpha yaitu 0,05. Di sini koefisiennya yaitu ada harga dan lama berjualan. Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda, diperoleh nilai C pada variabel harga halus kelilingnya itu X1 yaitu harga sebesar 0,756 yang berarti lebih dari 0,05 dan nilai C pada variabel lama berjualan halus keliling X2 atau lama berjualan sebesar 0,980 yang artinya lebih besar dari 0,05. Nah, maka HO diterima dan HA ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa harga dan lama berjualan halus keliling tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penjualan halus keliling. Di sini ada uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Nah, berikut ada tabelnya yaitu hasil dari output SPSS yang dimana membandingkan nilai T hitung atau TH dengan T tabel atau TA. Nah, yang di sini ada tabel koefisien. Nah, di situ terdapat T hitung yang dimana T hitung itu sebesar 0,314. T hitung yang kedua yaitu sebesar min 0,026. Ada kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T yang dimana jika berpengaruh itu jika nilai T hitung TH lebih dari T tabel. Lalu jika tidak berpengaruh nilai T hitung itu kurang dari T tabel. Cara mencari T tabel di sini dapat dilihat T tabel dengan rumus DB sama dengan M dikurangi 2. Nah, yang dimana M ini nilai data yang kita cari atau responden atau bisa disebut dengan sampel. Nah, dimana kita mencari 30 data atau responden lalu dikurangi dengan 2 menghasilkan 28. Lalu setelah itu dari T tabel terdapat nilai sebesar 2,048. Nah, di sini kurvanya. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil pada T hitung, diperoleh harga halus keliling sebesar 0,314 lebih kecil dari T tabel atau TA, yaitu T tabel sebesar 2,048 dan lama berjualan halus keliling sebesar min 0,26 lebih kecil dari T tabel, yaitu 2,048. Maka HO diterima dan HA ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung atau TH harga dan lama berjualan halus keliling tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penjualan halus keliling. Kemudian hipotesis hubungan signifikan yaitu membandingkan nilai C P value dengan alpha 0,05. Nah, di sini ada tabel alfanya yaitu regressionnya 285 dan C-nya 754. Dengan kriteria keputusan uji hipotesis nilai C berpengaruh jika nilai signifikan C lebih kecil dari alpha 0,05 dan tidak berpengaruh jika nilai signifikasi C lebih besar alpha 0,05. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil alpha diperoleh C sebesar 0,754 karena nilai C lebih besar dari alpha 0,05 yaitu 0,754 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan variabel harga dan lama berjualan halus keliling secara signifikan bersama-sama tidak berpengaruh terhadap tingkat penjualan halus keliling. Kemudian hipotesis hubungan simultan membandingkan nilai F itu dengan F tabel. Di tabel ANOVA ada F tabel di mana regresi senilai 0,285. Cara mencari F tabel dengan rumus yaitu DB pembilang dan DB penyebut. DB pembilang rumusnya K kurang 1 dan DB penyebut rumusnya M kurang K.
DB pembilang sama dengan K kurang 1, di mana K itu 3 variabel, jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2, dan yang menyebut N itu sampel dan K itu variabel sama dengan 30 minus 3 sama dengan 27 yang hasilnya 3,3, 5 yang dicari dari tabel F itu. Ini hasil kurvanya tidak ada pengaruh. Kesimpulan dari hasil uji F diperoleh nilai F itu sebesar 0,85 dan nilai F tabel sebesar 3,35. Karena nilai F itu lebih kecil dari F tabel, yaitu 0,285 kurang dari 3,35, maka hak diterima dan hak ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa harga dan lama berjalan hasil ini bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat penjualan house keliling. Hasil dari output SPSS model summary terlihat bahwa hasil koefisien korelasi yaitu sebesar 0,144, yang dimana analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam analisis korelasi ada dua aspek yang diukur, yaitu yang pertama besar kekuatan korelasi atau hubungan, lalu yang kedua ada arah korelasi atau hubungan. Terdapat gambar pada korelasi atau hubungan, yang dimana jika nilainya menghasilkan 0,5 itu korelasinya positif, sedangkan jika kurang dari 0,5 korelasinya negatif. Nah, lalu yang kedua ada arah korelasi atau hubungan. Jika positif bila kenaikan satu variabel diikuti variabel lain, maka x-nya akan meningkat, sedangkan y-nya juga ikut meningkat. Lalu jika x-nya menurun, maka y juga ikut menurun. Lalu yang kedua ada negatif. Bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain, maka x meningkat, y menurun. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis koefisien korelasi simultan diperoleh nilai R yaitu sebesar 0,144. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga dan lama berjualan house keliling secara bersama-sama terhadap tingkat penjualan house keliling berapa pada kategori korelasi positif lemah. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara harga dan lama berjualan terhadap tingkat penjualan house keliling tergolong positif lemah karena kontribusi kedua variabel independen menjelaskan perubahan tingkat penjualan masih relatif rendah. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi tingkat penjualan. Ada analisis koefisiensi dan kombinasi. Di sini ada model summary-nya yaitu R square yaitu 0,021. Nah, di sini berdasarkan nilai koefisiensi determinasi R square sebesar 0,021 dan menunjukkan bahwa harga dan lama berjualan house keliling secara simultan mampu menjelaskan hanya 2,1% variasi tingkat penjualan house keliling. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pengaruh harga dan lama berjualan house keliling terhadap tingkat penjualan dan modal regresi linear berganda ini masih tergolong rendah. Nah, yang dimana sisanya yaitu sebesar 97,9% yang dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam metode penelitian ini. Demikian presentasi kami mengenai pengaruh lokasi dan harga terhadap tingkat penjualan keliling atau house keliling pada bulan Maret 2026 yang mencakup hasil uji asumsi klasik, uji T, uji ANOVA atau uji F, dan juga analisis regresi dan kolerasi sederhana, serta analisis regresi dan kolerasi berganda. Semoga